Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Anggreni Saidin dari kelas A. Baiklah, saya di sini akan membacakan sebuah materi yang berjudul Ragam Bahasa. Saya akan menjelaskan bagaimana ragam bahasa itu sendiri. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, dan menurut hubungan pembicaraan kawan bicara orang yang dibicarakan, serta menurut padium pembicara. Indonesia sebuah negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan budaya. Selain itu, bahasa antara daerah juga dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalkan ketika kita di Tanah Jawa, mayoritas masyarakat menggunakan bahasa Jawa. Berbeda halnya apabila kita pergi ke daerah lain seperti Kalimantan dan Sumatera. Bahasa yang Meskipun terdapat berbagai macam bahasa, bangsa Indonesia juga memiliki sebuah masa persatuan yang digunakan dimanapun, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, apabila kita berada di daerah yang belum kita mengerti bahasanya, dapat kita menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi sehari-hari. Akan tetapi, juga perlu bahwa bahasa Indonesia memiliki ragam masing-masing. Seperti contohnya adalah ketika kita berbicara kepada fisikawan, maka terdapat kata-kata yang jarang didengar, contohnya distribusi, invertasi, dan lainnya. Ketika kita berbicara dengan pengamatan ekonomi, akan mendengar kata-kata inflasi, kultural, resesi, dan semacamnya. Penggunaan kata-kata tersebut dapat ke dalam dari bahasa Indonesia. Menurut Bahman ragam bahasa Indonesia adalah variasi pakaian yang berbeda-beda. Namun, menurut hubungan pembicaraan kawan bicara yang dibicarakan serta menurut medium pembicara, pada umumnya pakaian bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Seperti halnya ketika kita berada di dalam situasi resmi, maka akan mengalami situasi yang berbeda. Sedangkan apabila kita di tengah masyarakat, itu sendiri tidak akan menggunakan bahasa baku, namun penggolongan di atas kata dapat mewakili dari keseluruhan bahasa. Seperti sarannya ragam dan terdiri dari ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa yang merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur, sedangkan ragam bahasa tulisnya merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian atau unsurnya. Fungsi ada ragam bahasa yang pertama itu menyatukan berbagai bahasa di Indonesia, simbol kebanggaan nasional, simbol identitas bangsa, dan pemersatu antara kelompok atau etnis. Kelima, alat pemersatu adat atau budaya daerah. Selain itu, bahasa Indonesia terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, bahasa resmi negara, kedua bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga itu alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan kependudukan, yang keempat itu alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis-jenis dan ragam bahasa. Seperti yang kita telah ketahui, bahasa Indonesia memiliki berbagai jenis macam-macam ragam bahasa yang dapat dibedakan menjadi faktor berikut ini. Yang pertama itu ragam bahasa berdasarkan media. Yang kedua, ragam bahasa lisan yang terdiri atas memerlukan orang atau teman bicara yang tergantung situasi, kondisi, dan ruangan. Yang kedua itu tidak memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat itu berlangsungnya ragam tulisan. Ragam tulisan terdiri atas beberapa, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama itu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua itu tergantung kondisi tempat yang dimana mereka akan melakukan sesuatu yang akan dibicarakan. Yang ketiga itu harus memperhatikan unsur. Yang keempat selalu memakai alat bantu untuk berbicara kepada lawannya. Yang terakhir itu ada ragam bahasa berdasarkan standar.
ragam bahasa berdasarkan standar ini digolongkan dari media terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar kebakuan bahasa. Yang pertama itu topik yang dibahas, yang kedua hubungan antara pembicara, yang ketiga lingkungan atau situasi yang pembicaraan terjadi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.